Tetapi sekarang apa yang terjadi? 0,2% orang Indonesia menguasai 74% tanah di Indonesia. Melalui konglomerasi PT itu, PT ini, real estate, pertambangan, perkebunan sawit, HPH, dan sebagainya. Ini cuma tinggal bom waktu. Apalagi yang 0,2% itu, maaf kalau pakai bahasa lama, itu non-pribumi. Pada dasarnya, tujuan berdirinya HIQ Investor Community adalah desentralisasi aset dan demokratisasi ekonomi, yaitu agar aset-aset strategis yang sebelumnya hanya dimiliki oleh segelintir orang bisa dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Agar aset-aset tersebut dimiliki demi kepentingan dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga masyarakat Indonesia bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Selama ini golongan elit atau golongan kelas atas pada saat ingin memiliki aset dengan harga yang fantastis. Salah satu caranya adalah yaitu beberapa golongan elit ini kemudian bergotong royong bersatu untuk membuat sebuah badan hukum. Badan hukum itu kebanyakan adalah berbentuk perseroan terbatas yang disingkat PT. Mereka kemudian menjadi pemegang saham pada PT tersebut, yang kemudian PT inilah yang akan memiliki aset ini secara hukum. Dengan cara tersebut, para golongan elit itu bisa terus mengembangkan kekayaannya dan bisa membeli aset-aset dengan harga yang fantastis dengan cara bersama-sama. Adapun konsep dasar apa yang kita lakukan di HIQ Investor Community adalah sama. Kalau tadi adalah golongan elit yang jumlahnya hanya segelintir orang, di sini kita membuat konsep di mana rakyat yang banyak kemudian bisa menjangkau dan juga memiliki aset secara bergotong royong, sehingga pada akhirnya rakyatlah yang mendapatkan benefit dari kepemilikan aset tersebut. Kalau golongan elit tadi melakukannya dengan membuat satu badan hukum berupa PT, maka di HIQ Investor Community kita membuat badan hukum koperasi, di mana masyarakat kemudian akan menjadi anggota di koperasi tersebut. Kemudian koperasi ini yang akan membeli dan memiliki aset-aset tersebut secara hukum. Dan penghasilan dari aset tersebut yang kemudian akan dibagi secara proporsional kepada seluruh rakyat yang tergabung sebagai anggota koperasi tersebut. Kenapa kita buat badan hukum koperasi dan bukan PT? Pertama, karena koperasi memiliki idealisme berbasis ekonomi kerakyatan. Kedua, dalam koperasi pengambilan keputusan didasarkan pada asas musyawarah mufakat. Namun jika tidak ditemukan mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Satu anggota berhak atas satu suara, sedangkan pada PT berdasarkan pada kepemilikan saham terbesar. Semakin besar kepemilikan saham walaupun hanya sedikit orang, bisa mengalahkan jumlah orang yang banyak yang kepemilikan sahamnya lebih rendah. Itulah kenapa kita memilih badan hukum koperasi. Karena lebih demokratis. Untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan di HIQ Investor Community ini legal, jelas, dan transparan, yang kita lakukan adalah: 1. Koperasi didirikan spesifik untuk memiliki satu aset dan tidak untuk dikembangkan ke jenis bisnis lain. Jadi koperasi tersebut hanya mewakili anggotanya secara hukum untuk kepemilikan yang juga terbatas hanya pada satu aset. Contohnya, satu koperasi A didirikan hanya untuk memiliki aset A, dan jika kemudian ada aset B, maka akan didirikan koperasi baru khusus untuk aset B. Sehingga sumber pemasukan dan pengelolaan asetnya jelas dan spesifik. 2. Semua berkas, dokumen, dan perjanjian legal dinotariskan. Notaris kemudian memastikan keabsahan dari koperasi, keabsahan dari aset yang dibeli, dan keabsahan dari anggota-anggota koperasi. Sehingga semua berkas, dokumen, dan perjanjian legal bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. 3. Dasar transaksinya adalah jual-beli. Koperasi membeli aset dari pengembang aset dengan harga yang jelas dan transparan. Transparan dalam artian jika satu aset harganya 100 juta, maka nilai setoran yang harus dikumpulkan koperasi dari anggotanya dengan minimal setoran 5 juta tiap anggota adalah maksimal 100 juta. Setelah nilai 100 juta tersebut tercapai, koperasi tidak akan menerima anggota baru. Karena kembali lagi, tujuan dari koperasi ini tidak untuk dikembangkan. 4. Aset kemudian dikelolakan oleh manajemen yang profesional yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat tahunan koperasi. Sehingga koperasi atau anggota koperasi hanya fokus untuk mendapatkan passive income dari pengelolaan aset tersebut. Adapun kebijakan strategis terkait pengelolaan aset juga ditentukan pada rapat tahunan tersebut. 5. Bagi hasil sewa atau dividen dari aset tersebut kemudian akan terpantau rutin dari HIQ Apps. Itulah tadi konsep singkat bagaimana HIQ Investor Community
Melalui HIQ Apps bisa memiliki aset-aset bernilai fantastis hanya dengan harga mulai 5 jutaan. Lalu apa yang selanjutnya Anda bisa lakukan setelah memahami konsep tadi dan ingin mengambil bagian dalam visi desentralisasi aset strategis? Pilih aset yang ingin Anda beli. Pilihan aset-aset yang bisa dibeli terdapat di HIQ Apps. Kemudian Anda akan menjadi anggota koperasi yang memiliki aset tersebut dengan menyetor proporsi penyertaan modal koperasi atau PPMK senilai kurang lebih 5 juta per PPMK tergantung aset. Kemudian yang unik adalah pembayaran PPMK tersebut bisa diangsur tanpa bunga sampai dengan 1 tahun. Kemudian, walaupun PPMK yang Anda beli masih dalam periode angsuran, Anda sudah bisa dapat dividen dari aset tersebut. Kemudian harga PPMK akan naik sesuai dengan harga aset. Jadi tiap tahun karena asetnya real estate, harganya tentu naik. Sehingga harga PPMK kita yang awalnya 1 PPMK 5 juta tiap tahun akan naik mengikuti nilai dari aset tersebut. Jadi, selain mendapatkan passive income dari penyewaan atau pengelolaan aset, juga mendapatkan selisih kenaikan harga PPMK saat dibeli dengan pada saat dijual nantinya. Ini bukan lagi sekedar konsep, tapi telah diwujudkan dengan berbagai aset yang dikembangkan di beberapa kota di Indonesia seperti Depok, Bogor, Jatinangor, Jogja, dan Makassar. Dengan 3 jenis aset yang sekarang berkembang, yaitu aset kosan eksklusif, aset food court, dan aset kios. Aset-aset ini telah berdiri dan anggota HIQ Investor Community telah memiliki aset-aset tersebut. Aset-aset tersebut juga telah beroperasi dan telah memberikan passive income. Inilah saatnya kita kembali menjadi tuan di negeri sendiri dengan membeli dan memiliki aset-aset strategis di negeri kita sendiri.